Sebelumnya saya ingin bertanya dulu bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah yang sakit fisik? Lebih ke pesak. Sakit fisik seperti migrain, terus sakit asam lambung ada? Ada yang pegel-pegel? Ada. Coba dicek kira-kira itu sakit fisik atau seremutan. Nah, karena apa? Bisa jadi memang ada dua hal ya. Yang terjadi pada fisik kita itu yang terjadi bisa dua hal. Pertama karena memang dari fisik itu sendiri, entah itu kecapean, entah itu banyak melakukan hal gitu ya, sehingga fisik bereaksi seperti itu. Ada juga yang kedua karena stres gitu. Coba ibu cek, bapak cek gitu. Ini teh nyeri patuangan teh karena seremutan gitu atau kumaha gitu ya. Bisa juga asam lambung itu karena banyak pikiran gitu. Kurang perhatian. Iya, kurang perhatian. Nah, cenah. Ya, nah apalagi kan tadi ya saya mendengarkan ada bicara tentang PKL, tentang PPDB, mau sekarang mau PAT. Mungkin untuk bapak ibu yang sedang mengurusi hal itu cukup memusingkan gitu ya, cukup aduh ini ada tekanan gitu, tekanan kerja. Nah, coba dicek sama bapak sama ibu gitu, ya. Itu stresornya atau penyebabnya dari apa gitu ya? Atau misalnya lebih ke nggak sakit fisik gitu ya, lebih ke psikis yang terjadi gampang tersinggung misalnya teh ya. Babari amat. Oh iya, babari ambak, gampang tersinggung, mudah marah. Nah itu teh banyak hal ibu ya gitu. Jangan sangka misalnya teh ih kok abi teh pargel kieu. Kalau misalnya padahal gak ngelakuin apa-apa, misalnya gak olahraga atau gak ngapain gitu, nah aku pargel, bisa jadi mungkin itu teh dari pikiran gitu, kita nggak sadar gitu. Jadi pikiran, jiwa dan fisik itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah yaitu udah mengurusin PAT, cenah terus sekarang capek gitu. Nah, biasanya stres itu muncul di tiga hal. Yang pertama fisik, yang tadi ya ada sakit lambung, kebanyakan asam lambung ya. Waktu itu saya pernah dengar teman saya gitu lagi cek ke dokter asam lambung, ternyata memang akarnya bukan dari asam lambung tapi banyak pikiran gitu. Pakai varian. Nah itu asam lambung. Kenapa ini banyak mention varian? Apakah banyak tanda-tanda stres? Calon pengantin. Oh iya. Nah mungkin itu ya gitu, yang lagi single mah yang dihadapinya gitu, persiapan pernikahan atau misalnya pertanyaan kapan gitu, kapan nikah, kapan apa. Nah itu stresornya. Terus kalau yang udah nikah mah stresornya tuh bisa pasangan cerewet wae cenah di rumah gitu, atau misalnya tidak melakukan pekerjaan rumah tangga bareng-bareng gitu. Yang punya anak kan banyak yang stres gitu. Nah, terus kira-kira nih kalau bapak ibu selama ini kalau udah muncul stres apa yang dilakuin? Healing. Di kamar healing, liburan, special. Oh dikit di AP. Tapi habis itu gimana bu? Selesai apa enggak? Tambah stres. Tambah stres dan pengeluaran lebih banyak. Ya, gitu banyak ya. Ada yang melakukan healing gitu. Emang ada dua cara gitu. Yang pertama, ada setiap orang itu punya dua cara untuk ngatasin stresnya. Ada emotional coping stress sama problem coping stress. Orang yang pertama itu emotional coping stress itu emosinya dulu yang ditenangin, kayak tadi healing dulu gitu. Ada yang langsung itu namanya problem coping stress. Nah terus kira-kira hal yang bisa dilakukan yang sederhana untuk meringankan stres itu adalah yang pertama, ibu bisa pijat dahi ibu.
Ya, kalau punya pasangan apa mijetkeun gitu. Kenapa dipijet? Karena di sini ada sumber pikiran. Coba dipegang dulu Bu, Bapak, coba. Panas. Ya. Nah, caranya adalah dari ya di atas alis atau di bawah rambut itu bisa dipencet-pencet gitu. Nah, kenapa didahi? Karena di sini adalah sumber ide, sumber pikiran, sumber solusi. Jadi kalau ininya panas, kalau ininya tegang kan jadi nggak bisa mikir ya. Nah, makanya itu dipencet gitu. Waduh, dicium cenah. Ya sentuhan-sentuhan ringan kayak gitu bisa dilakukan. Terus apa lagi gitu? Betis ya Bu. Betis itu juga bisa jadi sumber stres gitu. Jadi otot-otot semua yang di sini teh nyambung gitu sama otak. Jadi kenapa? Kok ada pegel, kok ada apa gitu, terasa nggak enak. Nah, betisnya digimanain? Betisnya dipencet ya Bu. Misalnya ini betis ya, ini ada di gini. Nah, atau ada yang mau praktek di sini? Jadi si betis nanti ditekan gitu ke samping gitu, digini pelan-pelan gitu. Usaha. Ya kalau misalnya nggak punya pasangan sendiri aja lah gitu. Apa cina? Jangan dibocorin dong. Kanan kiri gitu gantian gitu dipijit. Terus bisa juga dengan ini rendam kaki hangat ya, pakai air hangat rendam kaki gitu. Terus kalau misalnya rendam nih sekalian mandi aja gitu, mandi air hangat juga bisa gitu. Ketika stres tuh otot-otot pada tegang gitu. Makanya kenapa kita pengen marah-marah sama orang, gampang tersinggung gitu. Jadi kita tenangkan, rilekskan sirkulasi darahnya biar lancar gitu dengan mandi air hangat. Nah, ini juga ada tips Bu, aneh sih sebenarnya. Gitu. Ternyata campuran air hangat dengan garam, daun salam dan daun serai itu lebih bikin rileks gitu kan. Wah, dibeasan. Kayak jadi ngalih buat. Ya, teman saya yang seorang psikolog di Jogja itu mempraktekkan ke kliennya seperti itu. Jadi biasa kita ngercai gitu, terus dina ember nanti sebelum dikasih air panas itu kita taburi garam, daun serai, daun salam gitu. Nanti kita air panasnya kasih situ. Itu bisa kita mandikan, ada aroma-aroma rempah gitu kan. Nah, itu bikin kita rileks. Terus kita juga bisa ngelakuin apa? Ini latihan bernafas ya, ambil nafas, sadari nafas sendiri. Karena pas lagi stres mah kita pengennya apa? Sedih gitu, marah-marah gitu. Jadi kita bisa sadari nafas kita gitu kan, biasanya suka menggebu-gebu gitu ya pada saat lagi marah itu. Coba kita latihan, coba ya Bu, Bapak. Coba kita ambil nafas dulu. Terus kita keluarkan. Nah, gitu. Kalau misalnya lagi mau marah, misalnya sama anak atau sama siapa pasangan gitu ya, karena misalnya sebel gitu ya, jangan sampai kita melakukan hal yang merugikan atau menyakitkan gitu, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau misalnya memukul atau hal lain gitu yang jangan sampai terjadi. Kita bisa mengambil nafas dulu. Terus ibu dan bapak juga bisa melakukan stop dengan tubuh ibu bapak dengan menggunakan jari atau misalnya tubuh yang bapak dan ibu nyaman. Misalnya gini, ketika sedang marah, teman-teman di sini bisa stop marah itu dengan cara apa? Misalnya, Abi Mas Okia misalnya, aduh mau marah nih, pengen gitunya. Kita bisa stop dengan kontrol badan kita dengan tadi ya, dengan tarik nafas atau misalnya kita pencet gitunya badan kita gitu, entah mau di sini atau misalnya mau di paha atau hal lain yang itu tidak menyakitkan gitu, nggak sampai yang gitunya sampai menyakiti diri kita gitu, misalnya gini ditekan gitu misalnya teh, itu biar apa? Biar kontrol, biar amarahnya tidak terlalu meluap-luap. Abis itu kita bisa latihan nafas lagi seperti itu. Ya gitu, jangan sampai greget kita teh melukai orang lain, menyakiti orang lain dengan perkataan, misalnya seperti itu. Ya Bu ya, bisa tadi ya bisa dilakukan apa Bu? Memijit dahi gitu ya, memijit betis, latihan bernafas, terus tadi ada tombol untuk stop gitu. Itu cara-cara sederhana yang bisa dilakukan kalau misalnya stres muncul gitu. Apakah ada yang mau di-sharingkan? Apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan stres? Misalnya gitu, kalau stres
stresornya atau penyebab stresnya adalah manusia gitu ya, bisa dikomunikasikan gitu. Atau misalnya bukan manusia seperti hutang kayak gitu kan, itu stresor ya, penyebab stres, coba itu gimanain gitu. Jangan mulai gitu. Ya kan, hal-hal non manusia kan banyak juga yang bikin stres gitu, katanya dari manusia. Kan saya pernah baca ya, ternyata cara kita menegur anak di banyak orang itu akan mengganggu psikolog anak. Nah, sekarang saya lihat kebanyakan guru-guru itu, khususnya ya, karena kita kan lingkungannya di dunia pendidikan, kebanyakan si guru itu menegur anak itu di saat anak banyak rekannya. Nah, sehingga anak itu bukannya mengakui kesalahan dan mengintrospeksi diri, tapi si anak itu malah timbulnya rasa sakit hati. Nah, terus saya juga pernah melihat khususnya juga guru, jadi dia itu membandingkan si anak itu di banyak rekannya. Contoh misalkan guru lagi membahas tentang si anak yang baik dan tidak baik, tapi misalkan disebutkan namanya. Contoh saya misalkan, Bu Reni guru yang tidak baik, yang tidak perlu kamu ambil atau kamu contoh, tapi Bu Gina guru baik, kamu harus gini. Saya juga pernah membandingkan atau mengambil contoh, tapi tidak disebut dengan nama, tapi dengan inisial si A dan si B, si ini dan si itu, tidak disebutkan namanya karena mengganggu ke psikolog si seseorang itu. Ternyata sampai saat ini pun saya masih menemukan dari beberapa guru yang disebutkan namanya, dibandingkan dan tidak diperhatikan khususnya ke psikolog anaknya. Makanya khususnya saya pribadi, kenapa di BK ada ruangan khusus BK, kalaupun memang si anak bermasalah, saya tidak berani menegur anak di banyak orang. Kebanyakan saya panggil anaknya, dibawa ke ruangan baru saya tanya. Rata-rata kalaupun karena saya mungkin yang memahami, tapi setidaknya mungkin guru lain pun memahami harusnya bagaimana cara menegur anak, karena psikolog anak itu kan lebih waspada ya, hati-hati, karena kalau kita salah, si anak itu bukan malah menjadi baik tapi menjadi brutal nantinya, mungkin seperti itu. Maksud saya tuh bagaimana menurut ibu gitu, takutnya benar atau tidak dengan cara menegur seperti itu mengganggu psikolog anak atau tidak. Ibu Reni, apakah Bapak dan Ibu yang di belakang terdengar? Ya, alhamdulillah. Nah, itu sebagai renungan ya bagi Bapak Ibu, karena memang betul ketika anaknya boro-boro anak gitu ya, kita aja yang sudah dewasa ketika dibandingkan, ketika ditegur di depan rekan kerja kita, itu menyakitkan gitu. Karena apa? Karena itu akan kalau bahasa sekarang mah kena mental gitu ya, harga dirinya, rasa percaya dirinya, rasa self esteemnya itu teh kena gitu. Jadi dia teh ngerasa pas waktu ditegur gitu pasti ngerasa menyakitkan gitu ya. Nah itu benar gitu. Apalagi karakteristik dari remaja itu mereka masuk dalam fase storm and stress. Maksudnya adalah fase di mana emosi itu tidak stabil, sangat tidak stabil. Besok bisa sangat sedih, besok sangat marah gitu. Si remaja itu seperti itu gitu. Jadi ketika anak diperlakukan tidak nyaman, bisa jadi pertama dia sangat berontak atau dia sangat sedih gitu. Makanya kenapa sebagai guru kita harus memahami karakteristik dari remaja itu sendiri gitu. Dan betul gitu ya, ini menjadi perenungan bersama-sama gitu. Takutnya ini masih terjadi karena memang banyak terjadi ya, makanya ibu bilang kayak gitu juga. Jadi ketika terus apa tuh yang harus dilakukan gitu sama guru? Betul tadi juga Ibu Reni bilang, bawa anaknya, atau enggak kalau misalnya si anaknya sungkan untuk dibawa, WA anaknya gitu. Terus
kalau misalnya saya masih membandingkan tapi tidak menyebut nama gitu, itu juga bisa dikurangi Bu. Bisa dengan apa? Dengan kita fokus ke dirinya aja gitu. Apa yang kelebihan dia, apa yang kelemahannya dia gitu. Jadi si anak tidak dilibatkan dengan kebaikan orang lain atau kelebihan orang lain. Jadi fokus sama si anaknya gitu. Misalnya si anaknya itu bermasalah dalam hal apa ya? Apa ya biasa yang terjadi dibanding-bandingin apa sih Bu? Misalnya rajin. Nah misalnya, boleh gitu tidak dibandingkan dengan teman gitu. Walaupun misalnya tidak disebutkan namanya, bisa juga seperti ini gitu. Kamu punya kelebihan A B C D gitu. Nah tapi kamu ibu lihat kurang rajin gitu dalam hal ini gitu. Padahal kamu punya potensi di sini. Jadi ibu menguatkan dulu potensinya, kelebihannya dia gitu. Jadi perbandingan dengan orang lain meskipun tanpa inisial juga masih bisa dilakukan gitu. Jadi fokus sama si anaknya. Seperti itu. Makasih ya Bu Reni karena memang itu masih jadi PR untuk banyak guru pada saat ini. Meskipun misalnya sekarang sudah banyak melek digital gitu, guru-guru sudah banyak tahu tentang anak itu harus diapain gitu, harus dilakukan seperti apa gitu, tapi masih banyak guru yang melakukan pembandingan atau ditegur di depan umum gitu. Semoga di sini mah enggak ya. Semoga di sini mah bisa memahami anaknya seperti apa. Oke, baik Bu Reni, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Sami-sami. Adakah yang guru-guru lain yang mau di-sharingkan? Ada sedikit kendala mungkin ya kepada siswa-siswi SMK Rizky. Jadi khususnya ini kelas 10. Jadi si anak itu kebanyakan pemalu gitu. Tidak percaya diri, berarti misalnya sedang olahraga. Jadi dia tuh merasa diperhatikan, padahal orang yang di sekitar sekolah ini tidak memperhatikan gitu. Dia malah lagi asik dengan kegiatan mereka masing-masing. Yang ini malu di lapangan tuh malu karena merasa diperhatikan gitu. Banyak orang tuh malu gitu. Bahkan ada siswa yang malu dilepas maskernya gitu. Ya, ada. Jadi di masker padahal secara look itu menurut saya ya cantik gitu. Cantik. Jadi dia itu tidak percaya diri dengan dirinya gitu. Terus kalau misalnya ada perlombaan nih, di sekolah tuh sering ada perlombaan, sering ada acara-acara misalnya kayak kemarin bazar gitu. Jadi si anak-anak yang ikut serta itu sedikit. Karena malu gitu. Tidak percaya diri. Ada lomba apa, kalau misalnya dia nggak kepaksa-paksa amat gitu, nggak ada punishment, ya merenan mau ngirimkan gitu, karena mungkin udah dipaksa oleh wali kelasnya gitu, oleh teman-temannya baru mau gitu. Jadi dia itu tidak pede dengan potensi yang ada di diri dia. Ya saya yakin sih diberikan suatu kelebihan gitu, yang tidak orang lain bisa gitu, tapi ada di diri dia. Contohnya mungkin kelebihan si A bisa di bidang olahraga, si B matematikanya pintar. Nah, si B yang matematikanya biasa-biasa aja tapi bahasa Inggrisnya bagus, mungkin gitu. Nah, ini banyak anak-anak yang tidak pede gitu, malu-malu gitu. Mungkin solusinya dari Ibu Haji gitu. Baik, betul. Iya, saya juga lihatnya seperti itu ya gitu. Di sini teh banyak yang bahkan untuk misalnya berpendapat gitu kan sieun gitu atau malu gitu ya, kayak waktu pas pesantren kilat. Nah, saya juga pernah bikin suatu kayak surat gitulah biar dia ngomong gitu, tapi via kertas gitu. Nah, di situ teh kaget gitu, ternyata banyak gitu yang diomongin anak-anak teh gitu. Nah, gitu hari di depan umum kayak gitu teh nggak mau gitu. Oh, ternyata mungkin tidak terbiasa seperti itu gitu. Apalagi ikut lomba atau hal-hal yang lebih menantang lainnya gitu. Memang PR pertama ini adalah yang harus dilakukan oleh orang tuanya gitu, karena kepercayaan diri itu emang dipupuknya kan dari keluarga ya Bu ya. Apakah si anaknya ini teh di rumahnya juga dipercaya sama orang tuanya apa enggak gitu. Apakah si anaknya teh sering diapresiasi atau enggak sama orang tuanya, sehingga di sekolah juga jadi malu-malu gitu.
Terus tadi ada anak yang merasa diperhatikan sama orang pada mente gitu ya. Nah, karakteristik remaja itu seperti itu, Bu. Disebutnya sebagai egosentris. Egosentrisnya lebih ke namanya imaginary audience atau personal fable gitu. Karakteristik remaja itu yang khasnya adalah orang-orang teh lihat kita teh jadi pusat perhatian mereka gitu. Padahal itu gitu. Anak remaja tuh khasnya seperti itu gitu. Kita teh jadi perhatian mereka gitu. Kita tuh paling unik gitu. Kita teh yang diperhatiin padahal mah enggak gitu. Nah, itu kenapa gitu ada orang yang malu, ada orang yang malah kebalikannya lebih ekstrim gitu. Misalnya teh pakai dandanan yang menor padahal nggak boleh gitu kan. Nah, itu bisa terjadi berkebalikannya dua hal itu. Ada yang menjadi sangat pemalu, ada yang sangat berani gitu. Ada yang pakai sepatunya teh warnanya beda-beda gitu agar ingin terlihat diperhatiin. Nah, itu kan karakteristik dari remaja itu. Nah, terus gimana peran guru gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu. Memang baiknya itu harus diajak ngobrol dulu gitu ya. Karena kalau misalnya ngobrol langsung dengan banyak seperti ini gitu, kadang si anak teh sok karena ngedengerin gitu ya. Jadi kita ajak ngobrol dulu, kita kasih tahu gitu, kamu teh potensinya ini loh gitu. Kamu punya perkembangan atau kehidupan teh lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya potensi ini tidak dikembangkan, tidak ditunjukkan, itu akan lama-lama akan terkikis gitu, karena kesempatan itu biasanya tidak datang dua kali gitu. Karena kalau kamu misalnya melewatkan kesempatan untuk ikut lomba ini gitu, bisa jadi di kemudian hari itu tidak akan datang gitu. Jadi sama guru-guru bisa dikabarkan atau bisa diinfokan potensi apa saja sih yang mereka punya. Kadang mereka teh nggak ngerti kelebihan mereka apa gitu. Mereka teh kadang ngerasa Bima ada naon teh tegaduh kelebihan naon gitu. Karena waktu kayak kemarin juga pas pesantren kilat sama seperti yang dilakukan per guru-guru, saya juga ngasih selembaran diri kalian teh seperti apa, kelebihan kalian seperti apa. Mereka nggak bisa jawab gitu karena mungkin orang tuanya nggak pernah ngasih tahu gitu. Misalnya, dede mah rajin gitu, dede mah bisa bantu ibu gitu, bisa ini itu gitu. Nggak pernah dibilang seperti itu sama orang tuanya. Iya gitu, nggak pernah diapresiasi. Jadi si anaknya nggak tahu apa kelebihannya gitu. Mungkin dari guru, ketika guru melihat si anak potensinya ABCD gitu, bisa diinfokan, kamu teh bisa di sini loh. Ini sayang sekali kalau misalnya potensinya tidak dikembangkan gitu. Mungkin harus ngobrolnya face to face gitu ya. Kalau misalnya di depan orang kan sok rada mau masuk gitu, nyabunya geningannya baru datang gitu. Itu mungkin bisa yang dilakukan sama guru-guru. Ada tambahan lagi? Boleh ya? Oh, itu Pak Atep siapa? Menarik tadi dari Bu Reni kaitan bagaimana cara penggunaan agar supaya tidak terlalu di depan. Tapi itu jadi dilematisnya seperti ini ketika kita tidak ada beberapa hal itu bagi saya tadi nanti dikoreksi kalau salah. Itu terkait dalam poinnya, contoh misalkan anak tersebut sering kesiangan masuk ke kelas tanpa kita ada teguran sampai ke peneguran yang keras, itu anak cenderung tidak menghargai kita, bahkan mengabaikan kita. Nah, itu jadi dilematis kan. Ya kan, kalau di satu sisi saya sependapat ketika menegur anak itu tidak boleh di depanmu, itu sepakat. Tapi ada dilematis lain ketika anak tidak ditegur, justru cenderung anak tidak menghargai kita. Itu dilematisnya. Itu seperti apa baiknya? Teguran itu bukan nggak boleh Pak, malah itu memang harus gitu kan. Ada psikolog yang bilang gitu di TV, jangan bilang kata jangan sama anak teh gitu. Kalau saya nggak setuju, karena apa? Karena maksudnya kita aja beribadah sama Allah aja tuh ada boleh dan enggaknya gitu. Apalagi hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi anak tuh bukan nggak boleh ditegur, itu boleh gitu, sangat diperlukan. Karena apa? Pas si remaja teh biasanya kan udah punya idealis sendiri ya, pemikirannya sudah logis, sudah idealis, sudah abstrak mikirnya teh gitu ya.
Jadi ketika misalnya dia tidak diarahkan, mungkin dia akan lebih liar gitu ya. Nah makanya kenapa teguran itu harus ada. Tapi itu kita perhatikan dulu gitu. Bagaimana cara menegurnya, apa yang kita kalimat yang kita sampaikan, terus tepatnya di mana dilakukannya gitu. Bukan berarti teguran itu nggak boleh gitu. Punishment itu harus ada menurut saya gitu. Punishment dan reward itu harus ada. Kan ada psikolog yang bilang punishment itu nggak boleh gitu. Tapi menurut saya punishment itu harus ada. Tapi punishmentnya harus konsisten gitu. Kalau misalnya sekarang si anak dihukum misalnya harus lari, tapi ternyata bulan depan anak yang lain melakukan pelanggaran yang sama tapi tidak dihukum seperti yang sebelumnya, kan itu tidak konsisten. Nah itu yang tidak boleh gitu. Nah itu yang bisa jadi si guru tadi diremehkan sama anak gitu, karena tidak konsisten itu gitu ya si hukuman itu teh. Menurut saya mah teguran, hukuman itu boleh gitu. Karena untuk apa? Untuk bikin dia jerah, untuk bikin dia berpikir gitu. Tapi itu bagaimana kita menyampaikannya gitu, bagaimana terus di mana gitu, tepatnya kapan gitu. Terus sifatnya reward dan punishment itu harus segera. Misalnya terjadinya hari Senin, sebisa mungkin hari Senin harus dikasih punishment dan rewardnya gitu. Kalau misalnya seperti itu, si anaknya bisa, aku tadi salah ini gitu. Jadi pada saat memberikan punishment, guru bisa bicara, memvalidasi kesalahannya. Misalnya gini, kamu tadi sedang melakukan pelanggaran ini, dan punishmentnya adalah ini gitu. Jadi si anak tahu pelanggaran yang dia lakuin apa dan pelanggaran yang mesti dia lakukan apa gitu. Harus segera, sifatnya punishment dan reward itu harus segera. Kalau misalnya nggak segera gimana? Misalnya hari Senin pelanggarannya baru di punishment di hari Senin kemudian, pasti si anak abi mah tekieu pak, pasti dia mengelak gitu ya. Abi mah tekieu dah, abi mah tekieu, abi mah pokoknya banyak sekali pembelaan yang dia lakukan gitu. Terus mau ngarep gitu ya nate punishmentnya karena sudah lupa. Terus ini juga bakal basi gitu masalahnya gitu karena tidak langsung dieksekusi hari itu gitu. Nah itu sih kalau misalnya menurut saya punishment teguran itu diperlukan. Tapi ya itu sifatnya harus segera gitu biar si anaknya juga berpikir atas kejadian yang dia lakukan. Itu. Dengan catatan tegurannya kalimatnya seperti apa, lalu gimana gitu. Saya setuju dengan pelaksanaan teguran dan punishment itu. Kalau misalnya nggak ditegur gitu kan si anak kan nggak tahu salahnya di mana gitu, dan kalaupun tahu dia tetap akan melakukan lagi gitu karena ada tegur gitu, nggak di-punishment gitu. Menurut saya teguran dan punishment itu harus ada, tapi ya itu harus konsisten seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau dibicarakan atau sudah? Kalau misalnya ibu dan bapak tidak nggak harus sharing tentang siswa gitu misalnya pribadi tentang pribadi atau hal-hal di luar sekolah gitu. Kayak di belakang lah ya. Ini mah di WA intinya Bu. Intinya Enggak sedikit mau nanya, kalau orang yang bermuka dua itu termasuknya karakter, penyakit atau gangguan psikolog? Bermuka dua ya kayak gimana? Jangan jelasin dulu. Tiba-tiba berubah gitu. Bermuka duanya gimana? Siga enggak gini. Misalkan kayak gini. Ya. Lagi ada mau nama baik ke kita teh. Nah, giliran ada terus kalau misalkan ada seseorang kita tuh dijelekin. Si eta gitu tah. Tapi mengharapkan orang mah si eta teh siga kayak gitu lah pokoknya. Ngalaman teh ibu pas kita. Semoga dijauhkan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya di depan kita baik tapi di tukang memang ngomongkan butut gitu. Penyakit atau bawaan lahir. Bukan Bu, karma ini.
karma. Karma bener. Karma karena melakukan hal yang sama. Sama gitu. Gimana ya asli ibu ya. Nah, ya memang pada sewajarnya memang bukannya seperti itu di depan orang, maka kita selalu harus tampil baik gitu ya. Tapi dibaik-baikin tapi di belakang udah cuekin. Enggak sih, kalau sampai gangguan psikolog atau apalagi bawaan lahir mah enggak ya Bu ya. Itu mah sangat jauh sekali. Karena kalau misalnya bawaan lahir nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kata tiba-tiba udah Juli kan itu balita gitu ya pas balita Bayi Julin. mungkin dengan seiring perkembangan di lingkungannya mungkin banyak seperti itu gitu, mungkin dia melakukan hal sama gitu ya semoga kalau misalnya mendapatkan mereka yang kayak gitu ya kita doain aja lah. Nah, dia bisa meniru gitu sama orang lain gitu, ada hal dia yang seperti itu gitu, dia meniru seperti itu gitu. Nah karena memang kalau misalnya dari lingkungan yang baik gitu, dia mungkin tidak akan melakukan hal itu. Mungkin dia meniru yang husnudonnya kita seperti itu ya. Mungkin dia meniru gitu bukan karena memang menyakiti kita. Nah kita sebagai orang yang jadi korban gitu dibicarakan seperti itu atau dilakukan seperti itu. Kita kan ibu dunianya di sini. Ya kita mah sabar aja, kita doain yang baik-baik aja. Iya kesian Bu, soalnya kalau kayak gitu teh. Siangnya teh skincare mahal gitu. Terus hubungannya dalam bikin skincare Kan bermuka dua oh. soalnya. Ya Allah. Iya pokoknya kalau yang di luar kita gitu kayak omongan orang itu kan nggak bisa dikontrol gitu. Yang bisa kita kontrol mah pikiran Diri kita. sendiri. Kalau misalnya dapat kabar seperti itu emang cina di tukang teh dijelekin sama si ini gitu. Berarti yang dikontrol kita bukan jadi ngelabrak dia gitu kan, jadi itu mah hal yang lebih merugikan gitu, atau misalnya mau ditegur juga nggak apa-apa sih gitu. Berarti kita itu diperhatikan oleh dia. Iya. Aku ya. Husnudan nama gitu nyamanya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan tiap bulan ada seperti ini. Maksudnya seperti ini teh apa pembicaraannya atau saya kira yang bermuka duanya yang seperti ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya Bapak dan Ibu mau ceritakan, mau sharingkan bisa di pertemuan selanjutnya. Hal-hal yang di luar siswa juga nggak apa-apa gitu ya. Seperti ini gitu ya, yang bermuka dua ini. Jadi kesimpulannya apa Bu setelah ini? Bersambung. Rame bermuka dua episode 2. Ngatur nuhun gitu karena sharing Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu semangat ya. Nah, tadi kembali ke materi awal, kalau misalnya berhadapan dengan stres bisa melakukan hal-hal sederhana tadi gitu. Bisa minta bantuan orang terdekat, jangan disimpan sendiri ya. Ya bisi kumaha onang ya disimpan sendiri mah takut ya sekarang. Nah itu ya itu bukan berarti kita curhat ke temen teh atau curhat ke psikolog teh karena kita kurang iman, itu salah ya. Karena ada orang yang mungkin perlu juga untuk didengarkan, perlu juga mendapat saran gitu. Solusi seperti itu ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.